Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, di antara tumpukan sampah yang menggunung, sebuah tangisan kecil memecah keheningan fajar. Seorang petugas kebersihan tua, Pak Budi, yang tangannya sudah terbiasa memilah barang tak berguna, hari itu menemukan harta karun paling berharga. Bukan emas atau permata, melainkan seorang bayi laki-laki mungil. Terbungkus kain lusuh, dibuang begitu saja oleh orang yang seharusnya melindunginya. Hati Pak Budi tergerak. Tanpa pikir panjang, ia membawa pulang bayi itu, memberinya nama Banyu, yang berarti air, sumber kehidupan. Di sebuah rumah petak sederhana yang penuh kehangatan, Banyu tumbuh. Pak Budi, dengan segala keterbatasannya, merawat Banyu seperti darah dagingnya sendiri. Ia menyekolahkan Banyu dengan hasil jerih payahnya, memastikan anak angkatnya itu tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. 20 tahun berlalu begitu cepat. Banyu kini telah menjadi seorang pemuda tampan berusia 20 tahun. Rambutnya hitam legam, wajahnya bersih dengan kumis tipis yang menghiasi, dan tatapan matanya menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia tumbuh menjadi pemuda yang pintar dan sopan, kebanggaan terbesar bagi Pak Budi. Namun, ada satu rahasia besar yang Banyu simpan rapat-rapat. Sejak kecil, ia menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia bisa mengangkat benda-benda berat dengan mudah, berlari secepat kilat, dan terkadang saat emosinya memuncak, benda-benda di sekitarnya akan melayang. Ya, Banyu memiliki kekuatan super. Awalnya ia takut, merasa dirinya aneh, tapi Pak Budi selalu menenangkannya. Banyu, kekuatan itu anugerah, gunakan untuk kebaikan. Nak, nasihat ayahnya itu menjadi kompas hidupnya. Maka, Banyu pun menjadi pahlawan tanpa nama bagi lingkungannya. Saat ada kebakaran di pasar, ia dengan cepat menyelamatkan para pedagang yang terjebak. Ketika ada kecelakaan di jalan raya, ia yang pertama kali mengangkat mobil untuk membebaskan korban. Ia menolong tanpa pamrih, hanya berbekal topeng sederhana untuk menutupi identitasnya. Ia tak butuh pujian. Kebahagiaan melihat orang lain aman adalah bayaran terbesar baginya. Baginya, kekuatan ini adalah cara untuk membalas kebaikan dunia, terutama kebaikan Pak Budi. Tapi, di lubuk hatinya yang paling dalam, ada sebuah pertanyaan yang selalu menghantuinya. Siapa orang tua kandungku? Mengapa mereka membuangku? Rasa penasaran itu mendorongnya untuk memulai pencarian. Dengan kecerdasannya, ia mulai menelusuri jejak masa lalunya. Kepingan demi kepingan informasi ia kumpulkan. Pencariannya ini penuh dengan konflik batin. Di satu sisi, ia sangat ingin tahu akarnya. Di sisi lain, ia takut kebenaran akan menyakiti Pak Budi, satu-satunya ayah yang ia kenal dan cintai. Pencariannya membawanya pada sebuah keluarga yang sangat kaya raya dan terpandang. Sebuah keluarga yang kehilangan putra mereka 20 tahun yang lalu, dalam sebuah skandal yang ditutup-tutupi. Awalnya Banyu ragu, mungkinkah mereka orang tuanya? Setelah melalui serangkaian tes dan pertemuan yang canggung, kebenaran pun terungkap. Mereka memang orang tua biologisnya. Alasan mereka membuangnya sungguh klise dan menyakitkan. Banyu adalah hasil dari hubungan di luar nikah yang bisa menghancurkan reputasi keluarga mereka. Mereka memohon maaf, menawarkan kemewahan, kekayaan, dan nama keluarga yang besar. Mereka ingin Banyu kembali ke tempatnya yang seharusnya. Banyu berdiri di persimpangan jalan terbesar dalam hidupnya. Di satu sisi, ada kemewahan dan pengakuan yang tak pernah ia bayangkan. Di sisi lain, ada rumah petak sederhana yang penuh cinta, dan seorang ayah tua yang rela mengorbankan segalanya untuknya. Konflik batin berkecamuk hebat dalam dirinya. Apakah ia akan memilih darah atau memilih cinta yang tulus? Banyu menatap mata orang tua kandungnya. Lalu bayangan wajah Pak Budi yang tersenyum tulus melintas di benaknya. Ia teringat tangan kasar ayahnya yang selalu mengusap kepalanya. Nasihat-nasihat sederhana yang membuatnya menjadi manusia. Dan cinta tanpa syarat yang ia terima setiap hari. Dengan tenang dan tegas, Banyu membuat keputusannya. Terima kasih atas penawaran Anda
ucap Banyu dengan suara mantap. Tapi, rumah saya bukan di sini. Ayah saya sedang menunggu saya di rumah. Banyu berbalik, meninggalkan kemewahan itu tanpa penyesalan sedikit pun. Baginya, ikatan darah tidak akan pernah bisa mengalahkan ikatan hati. Kekuatan super terbesarnya bukanlah mengangkat mobil atau berlari secepat kilat, melainkan kekuatan hatinya untuk memilih cinta yang sejati. Ia kembali ke rumah petak sederhananya, memeluk Pak Budi dengan erat. "Pak, aku pulang," bisiknya. Pak Budi tersenyum, senyum terhangat di dunia. Di pelukan ayah angkatnya, Banyu menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Ia mungkin terlahir di tempat sampah, tapi ia dibesarkan di istana cinta. Dan bagi Banyu, itulah satu-satunya hal yang berarti. Ia akan terus menjadi pahlawan bagi banyak orang. Namun selamanya, ia akan selalu menjadi putra kebanggaan seorang petugas kebersihan bernama Budi. Kisah Banyu mengajarkan kita bahwa keluarga bukanlah tentang siapa yang melahirkan kita, tapi tentang siapa yang ada di samping kita, merawat dan mencintai kita tanpa syarat. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.